opsi penundaan haji tahun ini karena imbas konflik Bintan. Kalau DPR melihatnya seperti apa dampaknya kan cukup besar, antisipasinya seperti apa. Kemudian terkait RUU PPRT, ini targetnya bisa diketok palu menjadi undang-undang kapan, Mbak? Terima kasih. Ya, yang pertama terkait dengan haji, tentu saja dengan situasi geopolitik global seperti ini, apapun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun kami juga meminta kepada semua pihak yang terkait untuk melakukan evaluasi dan mitigasi ataupun antisipasi terkait dengan hal yang sedang terjadi. Jadi tentu saja DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan kajian, evaluasi dan hal-hal yang harus dilakukan dengan situasi seperti ini untuk bisa memberikan keselamatan, tetap memberikan keselamatan, kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia yang nantinya insya Allah akan tetap melaksanakan ibadah hajinya. Kemudian terkait dengan pertanyaan selanjutnya, hari ini sudah diparipurnakan terkait dengan rancangan undang-undang PPRT. Kami berharap bahwa bagaimana menjaga keharmonisan, bagaimana menjaga nilai-nilai kekeluargaan, bagaimana menjaga kemudian kerjasama terkait dengan ART, PRT yang ada yang bekerja saat ini, sehingga memang bisa selalu bekerja dengan baik dan nyaman, dan bukan hanya ART atau PRT-nya, namun juga dengan yang menggunakannya. Jadi semua nilai-nilai itu akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, karenanya kami juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk bisa memberikan masukannya, sehingga meaningful participation yang dibutuhkan memang terkait dengan semua pihak. Selamat siang Mbak Puan, saya Agi dari Hukum Online. Mbak, ini mau bertanya, ini kan ada beberapa surprise yang sudah masuk ya, ada perlindungan saksi dan korban sama ketahanan cyber. Ini kapan kira-kira akan diproses oleh pimpinan untuk kemudian diserahkan kepada AKD yang terkait? Itu yang pertama Mbak. Yang kedua, terkait dengan mudik, ini ada keluhan juga dari masyarakat terkait harga tiket yang tetap mahal. Alasannya mungkin karena kebijakannya yang kurang tepat dan seperti apa, itu bagaimana tanggapan dari DPR untuk supaya masyarakat juga bisa mudik dengan murah lah, istilahnya seperti itu. Itu aja Mbak. Semua surprise yang sudah masuk tentu saja akan kami proses sesuai dengan mekanismenya dan sesuai dengan prioritas yang memang kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kami akan di DPR RI akan meminta semua komisi terkait untuk bisa memanggil atau melakukan rapat dengan seluruh kementerian lembaga terkait untuk menjelang antisipasi menjelang Lebaran yang akan datang. Bukan hanya transportasi, bukan hanya harga tiket, tapi juga keselamatan saat mereka menjelang dan saat kembali mudik, juga terkait dengan harga-harga bahan pokok. Jangan sampai saat melaksanakan atau merayakan Hari Raya Idul Fitri, mereka tidak bisa merayakan hal tersebut karena kenaikan harga-harga ini. DPR kan baru saja masuk sidangnya. Kita akan meminta semua komisi terkait untuk bisa melakukan rapat kerja bersama dengan kementerian dan stakeholder terkait untuk antisipasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan terkait dengan harga-harga tersebut, bukan hanya harga murah, tapi keselamatan dan kenyamanan saat mudik dan saat mereka kembali mudik. Dari Andi Mbak dari Kata Data, ada beberapa pertanyaan. Pertama soal RUU Pemilu. Ini kan rangkaian pemilu yang dekat, dan kemarin Pak Mahfud sama beberapa civil society mendorong agar RUU Pemilu mulai dibahas pada tahun ini. Nah, itu posisi DPR seperti apa? Terus yang kedua soal RUU PPRT. Ini kan udah dibahas sejak 2005, dan sejak
setelah 2020 beberapa kali jadi fokus DPR juga. Apa strategi DPR yang membuat pembahasan inisiatif dari DPR kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan bisa akhirnya diterbitkan pada tahun ini? Sama terakhir satu lagi soal RUU Naker, boleh di spill sedikit nggak kira-kira strategi DPR untuk menerbitkan RUU Naker sesuai dengan MK itu seperti apa untuk tahun ini? Semua undang-undang pembahasannya itu harus melibatkan dua pihak, yaitu eksekutif dan legislatif. Kami akan membahas semua undang-undang ini dengan sebaik-baiknya, meminta masukan dari semua pihak. Jadi tidak perlu terburu-buru, namun yang kami harapkan dari DPR adalah semua undang-undang yang dihasilkan akan bermanfaat bagi rakyat. Jadi itu yang akan kami lakukan dan dilakukan sesuai dengan mekanismenya. Terkait dengan undang-undang pemilu, saat ini semua partai politik juga bersama pemerintah secara formal dan informal juga sudah melakukan pembahasan secara detail atau secara baik yang bagaimana sebenarnya yang terbaik untuk dilakukan nanti saat pemilu tahun 2029 ini. Yang kita fokuskan adalah bagaimana semua kebijakan, semua program pemerintah itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana kesejahteraan rakyat itu masih bisa kemudian berjalan sesuai dengan harapannya. Apalagi dengan situasi geopolitik seperti ini, kita belum berpikir politik 2029, kita fokus urusan rakyat dahulu. Bagaimana sinergi antara eksekutif dan legislatif ini memang bisa bekerja sama untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. PPRT sama Naker jawabannya sama ya? Ya sama, kita akan bahas sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Ya. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.